Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Presiden Joko Widodo mendesak seluruh pimpinan daerah untuk segera melakukan belanja anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jokowi mengatakan total dana hasil transfer pemerintah pusat yang disimpan di bank daerah pada bulan Maret ini mengalami kenaikan sebesar 11,2% atau mencapai 182 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jokowi menyebut bahwa belanja APBD masih belum besar, angka tersebut pun mayoritas masih digunakan untuk keperluan belanja pegawai. Jokowi mengatakan belanja pegawai masih belum maksimal sekitar 63%. Sementara itu belanja modal yang disebut penting baru sebesar 5%. Jokowi mengatakan transfer ke daerah tidak langsung dibelanjakan. Anggaran yang telah ditransfer tersebut masih mengendap pada saldo bank. Hal ini menyebabkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Padahal belanja daerah menjadi faktor penting dalam menggerak ekonomi nasional. Jokowi menegaskan hingga Maret 2021 terdapat anggaran sebesar 182 triliun rupiah yang masih mengendap di bank daerah. Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segerakan yang namanya belanja Pemda. Belanja APBD segerakan. Karena angka-angka yang saya lihat, yang tinggi itu baru belanja pegawai, tapi juga baru di angka 63%. Belanja modal per Maret, akhir Maret kemarin, belanja modalnya baru 5,3, baru 5%, 5,3%, baru 5%. Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Kemenkeu mencatat anggaran simpanan kas pemerintah daerah di perbankan per Maret 2021 atau pada kuartal 1 2021 total mencapai 182,33 triliun rupiah. Ada kenaikan angka sebesar 18,38 triliun rupiah dari posisi Februari 2021 yang sebesar 163,95 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2020, simpanan Pemda juga naik 4,81 triliun rupiah atau 2,71%. Di mana pada saat itu simpanan Pemda di perbankan sebesar 177,52 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan kepala daerah perlu untuk mempercepat belanja APBD khususnya belanja modal. Hingga Maret 2021 belanja modal baru terrealisasi 5,3%, padahal perputaran uang dari belanja modal itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, lantas apa yang menyebabkan sebagian besar APBD ini masih tersimpan di bank daerah? Dan apakah program Pemda tidak berjalan maksimal? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Naisoy dan juga Direktur Riset Core Indonesia ada Pak Peter Abdullah Rejalam. Saya sapa dulu Pak Peter dan juga Pak Yosef. Apa kabar? Selamat malam. Malam Poppy. Selamat malam Poppy. Ya. Pak Peter, selamat malam Pak Peter. Baik. Selamat malam Pak Yosef. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini menjadi satu concern yang memang harus sangat diperhatikan begitu ya, baik dari kementerian terkait dan juga Pemda khususnya yang memang menjadi concern dari Pak Jokowi. Realisasinya baru 5,3% untuk APBD ini. Artinya banyak sekali dana yang masih tersimpan di bank daerah. Saya mungkin ke Pak Yosef dulu. Apa kabar dengan NTT sendiri? Realisasinya seperti apa? Mungkin ini bisa menjadi satu contoh saja karena kan memang kita daerah banyak sekali, bukan cuma NTT begitu. Ya. Kalau di NTT sendiri seperti apa, Pak? Ya, Poppy. Jadi saya mulai dengan
satu pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah sumber ekonomi kami di Nusa Tenggara Timur yang beredar keuangan itu lebih banyak berasal dari APBD, baik APBD 1, APBD 2 maupun APBN. Yang kedua, provinsi kami ini sudah dijuluki terkebelakang. Banyak yang terkebelakang, kami tidak malu mengatakan itu. Kalau seandainya kami tidak cepat untuk membelanjakan keuangan itu, maka makin terpuruklah kondisi ekonomi kami di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, saya informasi ke Popi bahwa tahun 2020 kami merealisasi anggaran kami itu sampai dengan 90,96%. Memang pada saat itu ada refocusing, kalau tidak refocusing mungkin kami bisa mencapai 96 sampai 99. Kemudian tahun 2021 ini betul kami baru membelanjakan 6%, tetapi ini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah kendalanya kami masih masih tender belum kontrak. Yang pertama kami mesti menggenjot beberapa infrastruktur kami. Infrastruktur kami, jalan, listrik, air tidak cukup dari APBD atau APBN. Kami harus menggali anggaran dari luar dengan PEN yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka saya mungkin minggu depan Popi, saya bisa ketemu dengan Popi nanti di berita 1. Saya akan memberikan informasi bagaimana kami mendapatkan PEN dari Departemen Keuangan sebesar sekian triliun, supaya dengan demikian tender-tender yang kami sudah tender kami bisa kontrak dengan kontrak itu uang yang APBD maupun uang yang kami pinjam itu bisa beredar di masyarakat. Baik, Pak Yosef, targetnya 2021 seperti apa? Berapa angkanya Pak Yosef? Ya, target kami APBD kami 7 triliun lebih. APBD-nya 7 triliun. Tetapi biaya infrastruktur kami kan baru 1 triliun infrastruktur. Dari 1 triliun itu kan kami mesti bagi air, listrik, jalan. Oleh sebab itu kami mesti ambil lagi dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga itu untuk bisa melengkapi infrastruktur itu. Jadi target kami adalah kalau untuk infrastruktur kami harus menyelesaikan dalam 3 tahun. Oleh sebab itu kami membutuhkan 1,5 triliun lagi untuk infrastruktur. Kemudian yang lain-lain untuk implementasi pemekuatan UMKM kami butuh lagi sekian ratus miliar begitu. Baik, Pak Yosef, ini tender tadi yang menjadi salah satu kendala atau belum kontrak. Problemnya di mana? Kalau belum kontrak tuh problemnya seperti apa? Apa yang menyebabkan lama? Jadi begini, ya saya harus ngomong terus terang, mungkin Pak Peter akan bisa membantu. Memang dana dari pusat ini juga ada kendala bagi kami di daerah. Kita tahu bahwa infrastruktur di daerah ini kan sangat terbatas. Bayangkan kalau di Jakarta aja punya kendala, apalagi kami di Nusa Tenggara Timur. Dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD, ini juga kadang-kadang terhambat yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kalau dulu masih pakai SIMDA dengan sistem informasi manajemen daerah, saya kira kendalinya ada di daerah. Ini salah satu penyebab. Yang kedua adalah memang kami di NTT sebenarnya, ini khusus kami di NTT, kemarin kami sebenarnya bulan ini kami sudah bisa melakukan kontrak beberapa pekerjaan, tapi alam tidak berpihak kepada kami, maka datanglah dengan tropis siklon Seroja. Maka kami pending dulu, mudah-mudahan dengan siklon ini sudah selesai, bencana sudah selesai, kami bisa melakukan percepatan untuk penggunaan anggaran itu. Baik, oke, saya ke Pak Peter. Pak Peter, Pak Jokowi ini agak keras bicara soal ini. Kalau menurut Pak Peter sendiri tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Yosef kan ada beberapa kendala. Tapi apa sih yang menyebabkan bahwa APBD ini masih mangkrak begitu di bank daerah? Ya, Mbak Popi ya. Saya kira Pak Jokowi keras terkait dengan dana APBD ini bukan kali ini saja ya. Sudah sejak awal pemerintahan Pak Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan concern beliau bagaimana pelaksanaan APBD, ya. Bagaimana pemerintah daerah tidak segera, tidak dengan cepat merealisasikan anggarannya yang sebenarnya anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah untuk memacu baik itu investasi maupun sekaligus pertumbuhan ekonomi di daerah. Tapi saya ingin mengingatkan kembali dulu ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu terlalu umum ya, terlalu agregat ya. Sementara kondisinya itu di daerah-daerah berbeda-beda sebenarnya. Ya. Ada daerah-daerah yang
memang seperti disampaikan oleh Pak Jokowi, dari tahun ke tahun itu terus ya melakukan ya, menahan anggarannya disimpan di bank. Ya, dalam kalau kita di diskusi kita malam ini kita kasih judul menternakkan uangnya di bank. Ya, ya. Tapi saya kira itu Pak Yosef juga saya tahu bisa mengkonfirmasi ya. Kondisi di daerah-daerah itu beda-beda ya Pak Yosef ya. Betul. Ada daerah yang memang ya, kondisi keuangannya itu tanda kutip berlimpah ya. Dia punya PAD ya, ini mungkin menjadi tolak juga. Seharusnya memang Kementerian Keuangan, pemerintah pusat seharusnya merevisi memang sistem transfer ke daerah ini ya. Saya kira dari sejak awal kita dulu menginisiasi desentralisasi ini, kita sudah memikirkan bahwasanya bagaimana keadilan dari keuangan daerah ini. Jangan sampai daerah-daerah yang sudah memiliki PAD yang berlimpah kemudian mendapatkan juga DAU yang begitu besar ya, sehingga mereka itu memiliki ya, keuangan yang berlimpah, sementara daerah-daerah lain justru mengalami kekurangan. Nah, daerah-daerah yang tanda kutip ya tidak cepat mengalirkan uangnya ini, ya kecenderungannya ada daerah-daerah yang berlimpah ya, sehingga memang bukan berarti juga mereka tidak menjalankan program mereka ya, tetapi memang kondisi keuangan mereka cukup berlimpah. Daerah-daerah yang justru kekeringan itu yang kemudian memiliki keterbatasan di dalam mengelola keuangan mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau kita kaitkan dengan manajemennya tadi ya. Mengelola keuangan daerah ya ternyata ya tidak sesimpel itu ya. Saya kira ya birokrasi di dalam pengelolaan keuangan daerah juga memiliki andil ya di dalam pemerintah daerah untuk bisa menyalurkan ya, anggaran-anggaran mereka itu secara cepat dan tepat ya. Apalagi dengan kondisi ya kita juga adanya kekhawatiran bagaimana pengelolaan ini bisa berisiko juga bagi pejabat-pejabat di daerah. Jadi saya kira banyak faktor ya yang harus kita pertimbangkan dan tidak hanya sekedar kita memblame ya atau menyalahkan pemerintah daerah ya, tetapi kita harus benar-benar mencari akarnya ya, permasalahan ini ada di mana. Kenapa begitu lama permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira begitu, Mbak. Baik, ini kalau kita mau mencari akar mungkin Pak Yosef, banyak juga informasi yang beredar begitu ya di permukaan soal misalnya masih ada ketakutan dari Pemda misalnya soal nanti takut kalau misalnya sampai diperiksa KPK atau terkait penggunaan dana APBD. Ini benar nggak Pak Yosef? Ya, Popi, begini. Kami di NTT ini uang kan kurang. Kalau kami uangnya berlimpah seperti DKI, barangkali kami bisa simpan juga separohnya. Seperti Pak Peter tadi katakan, kami sangat membutuhkan uang. Jadi, Popi, jadi kalau pemerintah pusat yang berkelebihan uang, misalnya DKI, ya offer aja ke NTT, pasti kami akan belanja, kami tidak simpan di bank. Bagaimana kami mau simpan uangnya tidak ada? Ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Popi, memang tiap-tiap daerah, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Peter tadi. Masing-masing daerah punya karakteristik masing-masing. Ada yang takut untuk melakukan tender. Tetapi kami di NTT, kami sudah tekankan, saya dengan Pak Gubernur, Pak Victor, kami mengatakan, tender aja, kontrak. Yang penting kau jangan curi. Kalau kau curi, kita kasih tahu KPK, tangkap. Itu aja. Supaya benar-benar kita motivasi kepada anak buah kita dengan manajemen modern, plan, do, check, action. Itu aja. Dengan demikian, anggaran-anggaran tidak tersendat. Dan anggaran-anggaran itu bisa dibelanjakan sesuai dengan program yang sudah ditentukan bersama. Kami bahkan mulai bulan Desember, waktu Pak Jokowi diundang kami di istana pada saat itu, saya hadir kebetulan, Pak Gubernur berhalangan, saya hadir, dan pernyataan Pak Jokowi tadi itu saya juga ada di istana. Dia mengatakan bahwa harus dibelanjakan uang-uang dari pemerintah. Karena dengan masa COVID begini, Opi dan Pak Peter, saya kira uang pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena swasta tidak mungkin, karena swasta sangat terpuruk dengan COVID ini. Satu-satunya anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah. Oleh sebab itu kami mendorong UMKM, kami mendorong hilirisasi
program-program kami yang menjadi prioritas di Nusa Tenggara Timur supaya ekonominya bisa berkembang. Saya kira Ibu Popi, Pak Peter, kami kena uangnya kurang, jadi kami tidak bisa simpan di bank, Pak. Tapi kalau kami uang banyak, Ibu Popi, ya mungkin kami juga bisa simpan juga, Pak Peter. Tapi sampai saat ini kami tidak bisa simpan, Ibu Popi. Jadi kalau dengan tidak bisa simpan, apa yang diharapkan Pak oleh pemerintah pusat? Ya kami mengharapkan supaya sistem informasi pemerintah tadi supaya jangan tersendat. Bayangkan Bu, kami di sana ini internetnya itu mati hidup terus. Sebelum bencana aja kami sudah mati hidup, apalagi dengan bencana ini. Bagaimana kami mau bikin internet untuk masuk ke data-data ke pusat? Bagaimana pusat bisa memberikan informasi kepada kami dengan lancar kalau semuanya internet itu macet. Oleh sebab itu saya kira di samping kita pakai begini aja, Popi. Jadi ada dimensi ideal itu kita pakai internet semua. Tapi ada dimensi kontekstual atau realita. Realita di lapangan itu ada yang bisa pakai internet, ada yang tidak pakai internet. Maka itu saya gunakan apa yang dikatakan dengan dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas itu bisa pakai internet, bisa juga pakai manual. Gitu. Bisa juga diminta kita datang ke sini untuk mengurus itu supaya lebih cepat. Gitu. Tentu saja kami di daerah, kami juga harus mempersiapkan diri, jangan sampai itu menjadi alasan klasik untuk kami mengatakan, oh itu kelambatan dari pusat, padahal memang kelambatan dari birokrasi kami. Kami juga harus mengakui bahwa birokrasi kami juga belum 100% bagus untuk melakukan pembelanjaan uang secara utuh. Tapi minimal kami dari NTT, saya kira Ibu Popi, Pak Peter bisa melihat sendiri data-data dari BI dan sebagainya. Kami juga cukup bagus, ya. Kami punya inflasi juga year on year ya 0, sekian %. Jadi saya kira udah ada agak bagus lah. Gitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Kami akan lihat bagaimana data realisasi dari APBD dan juga beberapa data-data penting lainnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Popi dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepala daerah perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi masyarakat dengan mempercepat belanja APBD. Jokowi berharap dana Pemda yang mengendap di bank senilai 182 triliun rupiah segera terbelanjakan. Presiden juga meminta kepala daerah untuk menganggarkan bansos demi meringankan beban masyarakat, terutama yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Presiden, kehadiran bansos dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Mari kita lihat APBD yang tersimpan di bank. Oke, ini dia kita lihat data untuk Maret 2020, anggaran Pemda yang tersimpan di perbankan adalah 177,52 triliun. Sementara untuk Februari 2021, angkanya 163,95 triliun. Nah, data yang paling baru pemirsa adalah di Maret 2021, angkanya 182,33 triliun. Nah, angka Maret 2021 ini kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Februari, justru ada kenaikan 18,38 triliun. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau secara year on year, ini ada kenaikan juga 4,81 triliun atau 2,71%. Sehingga saldo rata-rata akhir tahun Pemda di perbankan untuk 3 tahun terakhir adalah sebesar 96 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat realisasi belanja APBD Maret 2021, 98,9 triliun rupiah atau 9,4% dari target APBD. Itu adalah realisasi belanja, sementara kalau realisasi pendapatan daerah Maret 2021, 139,99 triliun, 9,4% dari target APBD. Selanjutnya TKDD atau transfer ke daerah dan juga dana desa, ini untuk APBN-nya 795,48 triliun, tapi kemudian yang baru terrealisasi adalah 172,96 triliun rupiah, sehingga secara persentase baru 21,74%. Selanjutnya kita lihat, ini adalah belanja negara APBN 2.750,03 triliun rupiah, tapi realisasinya baru 523,04 triliun, jadi secara persentase masih 19,02%. Kemudian khusus untuk pemerintah pusat saja 1.954,55 triliun rupiah yang dianggarkan, tapi kemudian realisasinya baru 350,08 triliun rupiah, sehingga secara persentase masih 17,91%.
Kemudian belanja kementerian atau lembaga ini 1.031,96 triliun rupiah, realisasinya baru 201,63 atau persentasenya 19,54%. Sementara untuk belanja non kementerian dan lembaga 922,59 triliun, realisasinya baru 148,45, persentasenya baru 16,09%. Ya, demikian Popi informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Yosef dan juga ada Pak Peter Abdullah. Pak Yosef, saya penasaran apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas Pemda ini soal program untuk meningkatkan ekonomi dan juga belanja daerah lah begitu ya. Karena kondisinya adalah saat ini masih pandemi, kondisi yang uncertainty, sementara Pak Presiden minta ini segera dibelanjakan agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat juga begitu. Ya, jadi begini Popi, saya bicara tidak atas nama seluruh provinsi, mungkin saya hanya bicara atas nama provinsi saya. Kami dengan anggaran yang terbatas, yang pertama kami melakukan optimalisasi realisasi anggaran belanja pemerintah. Optimalisasi dalam arti bahwa anggaran-anggaran yang butuh untuk dibelanjakan segera dibelanjakan. Yang kedua adalah akselerasi hilirisasi komoditi-komoditi unggulan dari Nusa Tenggara Timur seperti garam, sapi, gajah mente, rumput laut, dan perikanan dan beberapa komoditi lagi. Komoditi-komoditi ini kami genjot supaya uangnya tidak tersendat di bank dan sebagainya. Dan sekarang kami punya program namanya tanam jagung panen sapi. Jadi kami lagi genjot ini panen sapi, tanam jagung panen sapi. Tetapi Popi, Pak Peter, kemarin kami sudah melakukan saving garam maksudnya. Kami simpan garam ini supaya sekian ton banyak, kami baru kirim ke Jakarta atau ke Jawa supaya jangan impor lagi dari Australia. Begitu topannya datang, akhirnya juga jadi laut kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mendorong implementasi COVID ini supaya clean, health, safety, environment supaya bisa sehat. Karena pertumbuhan ekonomi bisa jalan kalau misalnya ekonomi kita berjalan, COVID-nya juga harus ditiadakan atau mengurangi COVID itu. Tapi kalau COVID ini masih berjalan terus, maka ini juga salah satu hambatan untuk kita melakukan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah dengan pertumbuhan ekonomi bisa jalan dengan kita mengundang para investor. Investor di jalan kalau misalnya kita bisa menyiapkan, tugas pemerintah adalah mempersiapkan infrastruktur dasar. Jalan, listrik, air, internet. Itu tugas pemerintah. Bagaimana investor mau datang? Kalau misalnya kita di daerah tidak punya jalan, tidak punya listrik. Dan yang paling penting adalah menyederhanakan birokrasi. Penyederhanaan izin-izin. Supaya jangan sampai izinnya dari satu meja ke meja yang lain, sudah izinnya di pusat ada izin, provinsi juga ada, di kabupaten juga ada, di provinsi ada 10 meja, di kabupaten juga 10 meja, ini menghambat. Oleh sebab itu kami akan melakukan kegiatan pada tahun 2021 ini. Dan yang terakhir adalah digitalisasi sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran supaya tidak pakai cash, tetapi pakai digitalisasi. Tapi itu tadi harus internetnya. Padahal Popi, kami tahu Pak Peter, geoorbit stasioner itu ada di atas NTT, geoorbit stasioner. Jadi satelit itu paling banyak di atas NTT. Tetapi kami paling kurang juga satelit yang masuk di kami. Ya, oleh sebab itu kami menghimbau kepada pemerintah pusat, Menteri Kominfo, berikan kami juga internet yang bagus sehingga pembelanjaan kami tidak tersendat. Baik, oke. Sebelum jeda lah, saya minta tanggapan dari Pak Peter. Saya juga pernah sebenarnya berdiskusi dengan kepala daerah yang ada di daerah Indonesia Timur. Problemnya sama begitu, infrastruktur yang membuat akhirnya investor juga malas untuk masuk ke sana. Itu yang sempat tadi Pak Peter bilang, kondisi daerah tuh masing-masing memang berbeda. Nah ini yang harus dibuat juga ke pemerintah soal tadi catatan-catatan dari Pak Yosef begitu ya, dari NTT sendiri. Pak Peter, apa yang harus dibenahi begitu sehingga semua pihak ini juga bisa bekerja dengan maksimal? Ya, saya kira memang ini kita seperti ayam sama telur ini. Ya, kalau Pak Yosef bilang
ini butuh infrastruktur. Ya. Sementara di sisi lain kita mengharapkan pemerintah daerah untuk segera mengucurkan dananya, ya termasuk untuk membangun infrastruktur. Ya. Jadi ini kan seperti ayam sama telur ini jadinya. Nah, saya kira tapi yang paling penting itu adalah ya bagaimana kita mengupayakan ya iklim yang kondusif untuk kita bisa melakukan itu. Ya. Dan evaluasi kita itu harusnya secara menyeluruh, mendalam ya, dan bisa memberikan semacam insentif dan disinsentif. Nah ini jadi sangat penting. Nah kalau kita merujuk, saya bukan mengkritisinya tidak setuju dengan Pak Jokowi, tetapi menurut saya statement dari Pak Jokowi itu terlalu umum ya, sehingga tidak tahu kita mana yang sebenarnya dituju oleh Pak Jokowi ya, mana yang sebenarnya seharusnya tidak menjadi perhatiannya Pak Jokowi ya. Nah, seperti Pak Yosef bilang, Pak Yosef ada di sana ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tidak mengena pada Pak Yosef. Nah, ya model komunikasi seperti ini menurut saya seharusnya ditinggalkan ya. Lebih baik kita langsung saja ya, bahwasanya daerah-daerah yang mengendapkan uangnya di bank yang tidak melakukan penyaluran dana anggarannya itu secara cepat, itu daerah mana saja, kenapa, alasannya apa, itu benar-benar diungkap ya, sehingga pemerintah pun secara lugas berani untuk memberikan disinsentif kepada mereka yang tidak baik, tidak berkinerja baik di dalam pengelolaan anggaran. Sementara daerah-daerah yang memang mengalami kondisi di mana mereka kekurangan anggaran, tidak mengendapkan anggaran mereka di bank ya ini mendapatkan insentif ya, mereka justru didorong untuk mereka bisa melakukan percepatan pembangunan di daerahnya. Jangan sampai anggaran menjadi sebuah kendala ya. Saya kira itu yang seharusnya dilakukan, tapi tidak dengan memberikan narasi yang sifatnya memunculkan dugaan-dugaan ya, tidak, dan kemudian kita menjudge ya, menghakimi secara umum bahwasanya semua provinsi, semua kabupaten daerah itu berkinerja yang sama ya, padahal kan tentunya berbeda ya. Saya kira begitu Mbak Popi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita dalam Hot Ekonomi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Peter dan juga Pak Yosef. Pak Peter, apa yang harus dilakukan gitu ya sehingga langkah pemerintah pusat ini bisa lebih konkret untuk membantu Pemda mewujudkan belanja daerah dan juga merealisasikan APBD ini dengan lebih cepat? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Popi ya, pemerintah tentunya bisa mengkomunikasikan secara langsung ya, baik itu kepada pemerintah daerah maupun juga kepada masyarakat, hal-hal yang sekarang ini masih menjadi kendala di dalam pengelolaan anggaran di daerah ya. Jangan yang dimunculkan narasi yang sangat bersifat sangat umum, yang kemudian memunculkan hanya sekedar dugaan-dugaan bahwasanya pemerintah daerah itu tidak berkinerja baik di dalam mengelola anggaran ya. Saya kira tidak ada satupun Pemda, ya, tidak ada satupun daerah yang berlalai-lalai di dalam mengelola anggaran. Ya, pasti tentunya ya, daerah ingin bisa segera mewujudkan pembangunan yang ada di daerahnya. Ya. Kalaupun ada daerah anggaran-anggaran yang kemudian masih tersimpan di bank ya, dan kecenderungannya saya lihat dari tahun ke tahun itu konsisten ya, bahkan cenderung meningkat ya. Nah ini harus diungkap daerah mana ya, yang melakukan itu, apa yang menjadi penyebabnya, apakah benar itu dikarenakan mereka berlebih dana ya. Bagaimana dengan kinerja di dalam mereka merealisasikan anggaran mereka ya. Nah ini seharusnya kemudian menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif, disinsentif kepada daerah tersebut. Apabila memang daerah tersebut ya, mengalami kinerja yang tidak baik di dalam pengelolaan anggarannya, maka harusnya berani pemerintah pusat untuk memberikan disinsentif. Ya. Kita beberapa waktu yang lalu sempat mendengar bagaimana pemerintah memberikan ancaman
akan menghambat atau menunda transfer ke daerah-daerah yang melakukan pengelolaan anggaran yang secara tidak proper, secara tidak tepat, berlalai-lalai seperti itu. Ya. Tetapi sampai saat ini ya nampaknya itu tidak pernah terjadi, ya. Sehingga ini isunya terus berulang kembali. Ya. Nah, apa yang maksud saya yang menyampaikan hal ini? Karena saya jangan sampai kita perlakuan yang sama ini ya, kepada semua daerah ini justru merugikan daerah-daerah yang justru sangat membutuhkan insentif dari pusat. Ya, daerah-daerah yang sebenarnya berkinerja baik di dalam pengelolaan anggarannya dan mereka memiliki keterbatasan anggaran karena treatment dari pemerintah yang relatif boleh dikatakan sama, merata, itu kemudian mereka justru kehilangan peluang untuk mendapatkan insentif itu, ya. Padahal mereka sangat membutuhkan, saya kira, tambahan anggaran yang seperti juga disampaikan oleh Pak Yosef tadi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ya, anggaran-anggaran yang tadinya yang kita sebutkan mengendap di perbankan itu, ya saya kira pemerintah perlu mengkaji kewenangan mereka untuk ya mendorong adanya pemanfaatan. Bisa saja ya seperti kata Pak Yosef tadi, dipinjamkan dulu lah ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ya. Seperti hal-hal seperti itu, saya kira terobosan-terobosan yang seperti itu, saya kira perlu diinisiasi oleh pemerintah pusat, tidak hanya menunggu dari pemerintah daerah. Oke, baik. Pak Yosef, tadi ada beberapa catatan ya soal kebijakan, kemudian juga soal koordinasi dan bagaimana mengkomunikasikan ini ke pemerintah pusat begitu. Apakah saat ini sudah dikomunikasikan, sudah dikoordinasikan dengan baik sehingga pemerintah pusat tuh tahu begitu permasalahan NTT ini apa gitu. Kemudian soal kebijakan, apakah ada kewenangan yang mungkin bisa lebih kreatif untuk digali sehingga tadi seperti Pak Peter bilang ya bisa diputarlah uangnya atau bagaimana sehingga ini belanjanya juga tetap bisa terjadi gitu. Ya, Mbak Popi, Pak Peter, saya kira tidak hanya sekedar koordinasi, tapi harus lebih dari koordinasi, artinya kolaborasi. Kolaborasi dalam arti bahwa kita saling menghidupkan. Artinya pusat menghidupkan daerah, daerah menghidupkan pusat. Ini mutual simbiosis, yang pertama. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa pendekatan kita harus ada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan ideal. Idealnya adalah uang yang masuk ke daerah itu cepat dibelanjakan. Tetapi tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Peter tadi, bahwa tiap-tiap daerah itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Oleh sebab itu saya mengatakan pendekatannya adalah pendekatan kontekstual atau pendekatan realita. Maka itu saya mengatakan bahwa jalan keluar satu-satunya harus dilakukan adalah dengan pendekatan fleksibilitas. Ada yang ideal, kita tidak mengikuti semuanya ideal, tetapi kita sesuaikan dengan kontekstual. Tidak semua juga kontekstual harus kita ikuti, harus ada ideal juga, tetapi kita kolaborasi. Istilah saya kolaborasi. Kalau hanya koordinasi itu kan kita bilang, oke, ini datang, kita ngomong begini, bikin begini. Tapi kalau kolaborasi itu saya lebih melihat itu lebih pada outputnya, ada inputnya, ada prosesnya, ada output, ada outcome-nya. Ini pengertian saya. Pak Popi, Pak Peter, kalau saya salah agak tolong dikoreksi. Tapi kalau saya melihat bahwa kolaborasi harus dibutuhkan ini. Memang saya kira apa yang dikatakan Pak Peter tadi bagus. Mungkin pemerintah pusat bisa memanggil pemerintah daerah per daerah mengatakan bahwa tidak semuanya pemerintah pusat salah, Pak Peter. Mungkin ada yang benar juga. Kami di daerah ada yang taruh uang di bank. Mungkin karena memang uangnya banyak ya dia mungkin belum dibelanjakan taruh di bank. Tidak salah juga, tapi jangan menghambat perekonomian. Ini yang salah. Tetapi kalau perekonomian dia maju karena uangnya banyak dia taruh di bank, why not? Tetapi tunggu nanti. Kalau kami di NTT bagaimana kami mau taruh di bank, Pak Popi, Pak Peter? Ekonomi kami masih membutuhkan uang begitu. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan bahwa mari kita melakukan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan ada pemerintah daerah juga antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tidak mungkin pemerintah provinsi mengatakan kami tidak pernah menyimpan uang. Siapa tahu di pemerintah daerah yang menyimpan. Itu juga bisa terjadi. Gitu. Tapi treatmentnya dari pemerintah pusat, panggil aja satu-satu pemerintah daerahnya, kemudian kasih data bahwa Kabupaten Yosef, Kabupaten Anda di NTT itu ini simpan uang begini. Nah, baru kemudian kami ke lapangan, kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman di daerah. Saya kira ke depan akan lebih bagus.
Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Peter tadi, tidak secara general, tetapi kita melakukan pembelahan satu persatu. Tadi saya katakan tadi, kita melakukan plan, kemudian kita cek satu persatu, baru kemudian kita action, panggil satu persatu provinsi, dengan provinsi ada kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini, kemudian kita melakukan treatment kepada provinsi-provinsi yang bersangkutan. Saya kira itu, Pak Baik. Popi. Terima kasih Pak Yosep. Tadi poinnya adalah komunikasi, kolaborasi, dan juga koordinasi ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Betul. Baik, kita harapkan bahwa belanja APBD ini bisa cepat realisasi sesuai target dan juga pertumbuhan ekonomi bisa bangkit kembali di 2021. Pak Peter, terima kasih waktunya. Pak Yosep juga terima kasih waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi pada malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Hot Ekonomi berakhir di sini. Saya Popi Zaidra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.